Gue kemarin ikut arisan nih bro, yang katanya ajang silaturahmi perantau. Katanya tempat ngobrolin masa depan kampung. Tapi yang gue lihat ya cuma acara makan-makan, ngumpul, tukeran senyum, lalu pulang. Program kerja, ide-ide keren, ada sih tahun lalu. Tapi yang jalan nggak ada satupun. Tiap tahun selalu begitu nih bro, pas arisan rame banget semangatnya. Tapi habis itu, semua kayak kena amnesia kolektif. Yang penting bisa update story, bertemu teman lama, nostalgia masa kecil, udah selesai. Gue pikir dulu, apa jangan-jangan emang kampung gue nggak butuh perubahan ya? Tapi makin gue pikir, bukan. Kampung gue tuh bukan nggak butuh. Cuma yang katanya peduli, ternyata sibuk sama urusannya sendiri. Yang semangat malah dibilang cari panggung. Kalau lo beda dikit nih, lo bakal diketawain. Bahkan sama orang yang lo kira temen sendiri. Akhirnya gue ngerti. Kampung gue tuh nggak butuh orang pinter doang. Kampung gue butuh yang waras dan mau gerak. Sayangnya, yang waras kebanyakan memilih diam atau pindah. Kayak gue. Sebentar, lo jangan mikir gue nggak cinta sama kampung gue. Ya, karena gue pindah nih. Gue pindah karena gue harus ngerantau ke kota orang untuk mencari peruntungan. Yes, gue ngerantau mulai dari gue lulus sekolah nih. Yang katanya anak SMA atau anak STM, gue lulusan STM nih, itu siap untuk kerja. Tapi gara-gara statement itu, gue belum menikmati masa-masa habis lulus nih. Bangun siang, nongkrong sana kemari, gue mesti cabut ke tanah rantau. Berharap bisa cepat mendapatkan kerja, lah kok jadi curhat begini ya? Singkat cerita nih, gue udah ngerantau lebih dari 20 tahun nih bro. Tapi kecintaan gue pada tanah kelahiran gak pernah pudar. Baik lagi nih cerita di kampung gue. Sampai mana tadi? Oh iya, akhirnya gue ngerti. Kampung gue tuh gak butuh orang pinter doang. Kampung gue butuh orang yang waras dan mau gerak. Sayangnya, yang waras kebanyakan memilih diam atau pindah kayak gue. Gue balikin lagi nih. Apa jangan-jangan gue yang terlalu idealis ya? Mungkin yang lain ngerasa hidup udah cukup, ada sinyal, bisa scroll media sosial, bisa beli kopi saset, rasa avocado late. Tapi gue mulai mikir nih, jangan-jangan gue doang nih yang ngerasa kampung gue bisa lebih dari ini. Kadang gue bayangin, kampung gue 5 tahun ke depan, pemudanya makin jarang nongkrong, makin jarang nyapa, tapi makin sering nge-like story mantan di Facebook. Arisan masih ada, tapi yang datang tinggal panitia. Gue pernah usul nih, bikin program kecil-kecilan, kumpulin sampah plastik tiap minggu misalnya. Ada yang nanya, itu bisa diuangkan nggak ya? Gue bilang sih, bisa kalau kita niat. Terus dia bales, ya udah, kalau bisa kakak aja duluan, saya nyusul. Lah, nyusulnya sampai mana sekarang nggak muncul-muncul lagi dia bro. Gue nggak nyalain siapa-siapa sih. Gue juga belum bisa banyak bantu. Tapi seenggaknya, gue masih punya mimpi buat kampung gue. Gue cuma takut, suatu hari kampung ini cuma jadi tempat orang nikahan. Atau tempat kita pulang pas lebaran aja. Terus ngeluh di story, kampung kita makin sepi ya. Lah lo pikir siapa yang bikin sepi? Awalnya gue pengen nyalahin mereka semua. Tapi makin gue pikirin, makin gue yang udah beda. Atau mereka yang terlalu nyaman buat berubah. Entahlah. Yang jelas, gue punya satu ide nih. Yang ternyata ide itu bukan cuma ngerubah kampung gue, tapi juga ngerubah gue sendiri. Jadi kemarin gue sama beberapa orang semangat nih, ngadain kumpul pemuda buat bahas kegiatan kampung. Gue pikir, wah, ini momen yang pas. Bisalah mulai sesuatu yang kecil. Pas hari H, yang datang cuma segelintir orang. Dan anehnya, kebanyakan cewek nih. Cowoknya ada, cuma 3. Itu pun yang satu sibuk main Mobile Legend. Satu lagi bolak-balik ngecek motor takut spionnya hilang. Gue sampai heran.
Lah, katanya cowok jadi tulang punggung. Kok ini pada melempem semua malah? Sementara, cewek-cewek yang datang justru lebih serius. Mereka beneran lempar ide, mikirin hal-hal yang bisa jalan. Sedangkan yang cowok, satu-satunya ide yang keluar adalah, "Kak, kalau bikin kegiatan jangan pas jam bola ya." Gue sejenak diam, terus mikir, oh, jadi ini toh calon pemimpin masa depan kampung gue. Yang penting match Mobile Legend lancar, masa depan kampung belakangan. Tapi di balik itu gue salut. Ternyata justru cewek-cewek kampung gue yang punya tekad. Mereka nggak banyak gaya, nggak sibuk update story, tapi berani ngomong, berani gerak. Walaupun belum semuanya. Jadi gue mulai mikir, mungkin perubahan kampung gue nggak bakal dimulai dari cowok-cowok yang katanya jago ngopi sambil debat. Tapi justru dari mereka. Cewek-cewek yang beneran peduli. Pas kumpul, itu kan cowok cuma ada 3 nih. Baru setengah jalan, yang satu pamit duluan. Katanya, ada urusan penting. Urusan penting apaan? Gak tahu gue, bray. Tapi yang gue yakin sih, lebih penting dari masa depan kampung. Jadi, tersisalah 2 cowok. Dan dua-duanya lebih banyak nunduk ke layar HP ketimbang ke meja rapat. Sementara cewek-cewek yang datang justru serius lempar ide. Mereka mikirin kegiatan, mikirin gimana caranya biar anak-anak kampung nggak cuma main game doang. Gue jadi mikir, berat banget ya ternyata buat memulai sesuatu yang belum jadi kebiasaan. Padahal, pemuda di kampung gue itu banyak. Tapi giliran diajak mikir bareng-bareng, kayak ada tembok gede banget yang nggak bisa ditembus. Anehnya, kalau lagi ngumpul mojok, rame banget. Ketawa ketiwi, ngerokok, nyeruput kopi saset, entah apa yang mereka obrolin. Tapi kalau dilihat, kayaknya seru sih. Coba begitu urusan soal kampung, langsung pada bubar jalan. Kadang gue heran, masa depan kampung ini kalah sama serunya ngeributin siapa yang kalah turnamen Mobile Legend. Lucunya, di tengah kumpul itu, ada satu orang yang celetuk. Kak, kalau kita bikin acara bersih-bersih kampung, nanti dapat konsumsi nggak ya? Gue jawab sih, ya dapet lah, dapat keringat sendiri. Dia ketawa, terus bilang, wow, skip dulu deh. Dan beneran, besoknya dia nggak nongol lagi. Gue cuma bisa geleng-geleng. Ternyata, buat sebagian orang, ngurus kampung itu harus ada snack box-nya dulu. Kalau nggak ada, ya udah, dianggap nggak penting. Padahal, kalau ngumpul nongkrong tengah malam, ngabisin kopi 3 gelas, rokok 2 bungkus, itu bisa tahan duduk berjam-jam, tanpa konsumsi yang mereka buat nih. Jadi, makin jelas bukan nggak mampu, tapi belum terbiasa. Dan yang belum terbiasa itu selalu kelihatan berat banget di awal. Tapi kalau nggak ada yang mulai, ya selamanya kampung gue bakal gini-gini aja. Kadang gue jadi iri nih, Bray. Kampung tetangga tuh programnya keren-keren. Mereka punya bank sampah. Anak-anak mudanya bikin komunitas futsal sampai musik. Bahkan ada yang bikin kelas belajar gratis tiap sore. Dan uniknya nih, itu semua jalan. Kalau lo lewat sana, malam-malam masih kelihatan rame. Anak-anak mudanya kumpul bukan cuma nongkrong, tapi beneran bikin karya. Sementara kampung gue, kalau malam, ramenya ya di sudut-sudut orang yang pegang handphone miring sambil isinya debat nggak jelas. Mau beli kopi saset yang rasa durian apa alpukat mungkin. Beda kampung, beda banget auranya. Kamu tetangga kelihatan hidup, kampung gue kelihatannya kayak nunggu lebaran doang, baru rame. Makanya gue mikir, kenapa ya kita nggak bisa kayak mereka? Padahal pemuda kita itu lebih banyak. Tapi mungkin semangatnya lebih sibuk buat update status. Ngopi dulu biar nggak tegang. Iya, tegang banget emang mikirin masa depan kampung sendiri. Tapi ya gimana pun, meski gue sering kesel, suka iri sama kampung tetangga, ujung-ujungnya tetap gue cinta sama kampung gue sendiri. Soalnya, di kampung inilah gue lahir, gue tumbuh, gue belajar arti hidup. Setiap jalan kecil, setiap sudut gang ada kenangan yang gak bisa gue ganti sama apapun. Makanya gue cerewet banget nih.
Bukan karena benci, tapi justru karena sayang. Karena gue cuma pengen suatu hari kampung gue bisa lebih hidup, lebih maju. Bukan cuma rame pas arisan atau pas lebaran doang. Karena buat gue, cinta kamu itu bukan soal pulang bawa oleh-oleh, tapi juga berani punya mimpi buat masa depannya. Ini gue rasain banget karena gue sudah 20 tahun lebih tidak di kampung gue. Rasanya, wow, luar biasa, bre. Ketika lo bisa mudik, bisa pulang dan merasakan udara di kampung. Dan gue masih punya mimpi itu, meski jalannya berat, meski kadang bikin frustasi, gue tetap percaya kampung gue bisa berubah.